Ya. Oke, makasih udah kelihatan. Nah, PowerPoint-nya kelihatan? Halo? Kelihatan, Pak. Baik, makasih. Baik, kita mulai shift kedua ini. Kita coba menyelesaikan soal latihan ini. Anda sudah coba buat belum? Untuk 1A, ya. Untuk 1A kita coba. Limit X menuju 0. Apa enggak ya? Jadi apa? 3 pangkat X kurang 2. Oh, ini ada ini tak hingga ya, ada salah tadi ini. Lantas mungkin nggak ketemu ya. Untuk 1A ini menuju tak hingga ya. Sorry. Tak hingga nih, bukan 0. Kecuali yang ini yang nomor 2 betul. Dan nomor 1 ini menuju tak hingga, ya. Menuju tak hingga. Dua-duanya menuju tak hingga. Jadi ini adalah menuju tak hingga dari 2 pangkat X kurang 3. Nah, ini sebetulnya ada dua cara. Cara yang cepat dalam menggunakan, kalau kita masukkan bentuknya apa nih? Kalau kita masukkan 3 pangkat tak hingga kurang 2 per 2 pangkat tak hingga kurang 3. Tak hingga, 3 pangkat tak hingga kurang 2 tak hingga. 2 pangkat tak hingga kurang 3 tak hingga. Jadi tipe 1. Ini tak hingga apa tak hingga? Tipe 1 boleh gunakan dalil L'Hospital ya. Yaitu limit X menuju tak hingga. 3 pangkat X diturunkan apa? 3 pangkat X ln 3. Ingat enggak? Kalau Y sama dengan A pangkat X, maka Y aksen apa? A pangkat X ln A. Ya, A pangkat X ln A. Jadi A-nya 3. 3 pangkat X ln 3 kurang 2 turunkan 0, konstan ya. Per 2 pangkat X turunkan A-nya 2. A pangkat X ln A. A-nya 2. 2 pangkat X ln 2. Kurang 3 konstan 0. Jelas sampai sini? Halo? Halo? Jelas, Pak, sampai sini. Oke. Nah, kita teruskan. Ternyata di sini 3 pangkat X dan 2 pangkat X bisa kita satukan. Gini ya. Kali ln 3 per ln 2. Nah, Anda tahu pangkatnya sama, pangkat X. Boleh dikeluarkan nih 3 per 2 pangkat X. Kali ln 3 per ln 2. 3 per 2 berapa? 1,5 ya. 3 bagi 2, 1,5. X-nya kita substitusi tak hingga. Kali ln 3 per ln 2. Ini limitnya mau tulis boleh juga ya. Limitnya tulis boleh. 1,5 pangkat tak hingga adalah tak hingga. Tak hingga kali ln 3 per ln 2 adalah, jadi tak hingga kali konstan tak hingga. Jelas sampai sini? Halo? Cukup jelas? Halo? Ada yang mau tanya tentang ini? Halo mahasiswa? Gue diam aja. Kalau ada, kita lanjutkan 1B. Pak, tadi ini mau tanya, tadi 1A itu seharusnya infinite ya, bukan 0? Bukan, infinite. Kalau 0, 3 pangkat 0, 1. 1 kurang 2, dapatnya konstan udah, selesai gitu. Tinggal selesai, nggak pakai dalil hospital dia. Ini kan 3 pangkat 0, 3 pangkat 0, 1. 1 kurang 2, min 1. 2 pangkat 0, 1. 1 kurang 3, min 1. Min 1 bagi min 1. Ini
1 kurang 3 min 2 ya, sorry. Jadi min 1 dibagi min 2 setengah dapatnya. Kalau 0, kalau tak enggak, ya ini dapatnya sini. Tujuannya ini saya salah tulis tuh ya. Oke, 1B. Sudah jelas ini? Ada pertanyaan ini? Limitnya Kalau semuanya harusnya X ke infinite ya, Pak? ya ya, infinite itu tak enggak. Ya. Oh, Infinity. oke, mengerti. Oke, 1B sama. Infinity juga, limit X menuju tak hingga dari 2 pangkat X kurang 3 per 3 pangkat X kurang 2. Terbalik dia. Kalau tak hingga ya satu lagi 0 pasti. Anda lihat sini. Diturunkan nih. Ini kalau dimasukkan nih 2 pangkat tak hingga kurang 3 tak hingga. 3 pangkat tak hingga kurang 2 tak hingga adalah bentuk 1. Untuk tipe 1. Maka ini boleh gunakan Dallas Hospital. A pangkat X turunnya A pangkat X ln A. Kurang 3 konstan 0. 3 pangkat X sama juga A pangkat X ln A. A ini 3 ya. A pangkat X ln A. 2 diturunkan 0. Nah, Anda tahu. Yang ini kita gabung. 2 pangkat X per 3 pangkat X. Kita mau keluarkan pangkatnya. Kali ln 2 per ln 3. Ini dikeluarkan pangkat X-nya. Di 2 per 3 pangkat X kan. 2 pangkat X per 3 pangkat X. Pangkat X-nya keluarkan hingga 2 per 3 pangkat X kali ln 2 per ln 3. Sebaiknya limitnya tulisnya baik ya. Limit X menuju tak hingga dari 2 per 3 itu 0,6. Ya enggak? 66 gitu ya. Pangkat tak hingga. Kali ln 2 per ln 3. Nah 0,666 berapapun dikali pangkat tak hingga berarti hasilnya mendekati 0,00000. Angka di langit itu mendekati 0. 0 kali ln 2 per ln 3 adalah 0. Ya. Jelas sampai sini? Halo? Yang lain jelas? Jelas, Pak, jelas. Oke. Sebentar lagi nomor 2. Kita bahas semua ya ini. Nanti udah selesai bisa tanya yang lama-lama juga boleh. Silakan. Sudah selesai? Halo? Udah, kita lihat yang nomor 2. Nomor 2 adalah limit X menuju 0 sin 2X per 3X. Ya, yang ini udah ya. Kita masuk yang nomor 2. Apa saya terlalu cepat gitu? Halo? Halo? Terlalu cepat enggak? Enggak, Pak. Enggak, oke. Makasih. Oke, kita masuk nomor 2. Itu limit X menuju 0 dari sin 2X per tangen 3X.
jalannya dibuat ya. Karena kalau mau reksa gampang. Kalau sin per tangan, sin per sin, tangan per tangan, tangan per sin, itu jawabannya koefisien X nih, 2/3, selesai itu. Tapi nggak boleh pakai itu ya, itu untuk reksa aja. Tetap jalannya harus dibuat, X menuju 0. Nah ini dipecah nih, sin 2X-nya di atas, tangan 3-nya di bawah kan. Nah gitu. Ini supaya dapat menjadi 1, makanya harus dibagi dengan berapa? Nama sudutnya sin 2X, berarti ini bagi 2X, berarti sini kali 2X. Ya kan? Bagi 2X kali 2X. Kalau ini tangan 3X, sudutnya sama. Ini 3X kali 3X pada pembilang, maka bagi 3X pada penyebut. Ya enggak? Maksudnya dikalikan pada penyebutnya. Supaya kalau 2X dicoret, 3X dicoret, kembali ke semula. Betul enggak? Halo? Nah, limit ini berapa? Limit ini 1, ya, sin U per U, 1, U per tangan U, juga 1, U-nya sudutnya ya, sama. Ini X-nya kita coret, tinggal 2/3. Jadi ini 1 kali 1 kali 2/3. Hasilnya berapa? 2/3. Ya, jelas? Anda lihat di koefisiennya sini. Sin per tangan 2/3. Ya. Tapi jalannya harus dibuat. Ya. Itu periksa, ya boleh pakai jalan cepat untuk periksanya. Any question so far? Ada yang bertanya? Halo? Sebelum ada pertanyaan. Sudah selesai? Halo, sudah selesai belum? Sudah. Sudah. Saya lanjutkan nomor 3. Nah, nomor 3 ini bentuk implisit ya. Turunan dari bentuk implisit, S kuadrat tambah Y kuadrat min 2X min 4Y tambah 1. Ditanya turunan pertamanya. Nah, turunan pertama ini adalah gradien garis singgung kan M sama dengan Y aksen. Ya, di titik singgungnya nanti kan. Jadi ini adalah nomor 3. Yaitu X kuadrat, ya nomor 3. Dalam bentuk implisit, X kuadrat ditambah Y kuadrat min 2X min 4Y tambah 1 sama dengan 0. Ya nak? Kita cek betul enggak? X kuadrat tambah Y kuadrat min 2X min 4Y plus 1. Ya. Nah ditanya, yang ditanya adalah dy per dx atau y aksen. Ya. Ini merupakan gradien ya, gradien dari garis singgung. Kalau titik singgungnya diketahui. Hati-hati ini, ada yang pakai XY juga ya, bisa juga. X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah ini didiferensialkan terhadap X ya. Diferensialkan terhadap X. Nah, X kuadrat turunan berapa? Halo? X kuadrat turunan berapa? N kali X pangkat N min 1, betul enggak? N kali X pangkat N min 1. E aksen 1 enggak ditulis ya. Contohnya kali E aksen 1. Tapi Y kuadrat hati-hati. Y kuadrat turunkan N kali Y pangkat N min 1 kali Y aksen. Ada Y aksennya. Y aksen itulah yang dy pada X. Ya. Y aksen itulah yang merupakan dy pada X-nya. Min 2 kali X turunkan 1. 4 kali Y turunkan Y aksen. 1 turunkan 0. 0 turunkan 0. Ya. Ini sudah 2 kali X pangkat N min 1, 2,1 kali E aksen. E aksen itu 1 ya. E aksen 1. Tahu kan? E aksen itu adalah turunan X terhadap X. Nah, dx pada X kan 1. Ini 2X.
tambah 2Y kali Y aksen, saya lingkari Y aksennya, min 2, min 4Y aksen, sama dengan 0. Yang ada Y aksen, kita kumpul jadi 1. Yang tidak ada Y aksennya yang dipindahkan ke ruas kanan. Ini 2Y kali Y aksen, kurang 4Y aksen, sama dengan, ini 2X dipindahkan ke ruas kanan menjadi min 2X, min 2 pindah ke ruas kanan jadi plus 2. Oh ya, ini bisa diperkecil ya, dibagi 2. Dibagi plus 2, ya, dibagi 2 dengan 1, Y aksen. Ini 4, min 4 bagi 2, min 2, Y aksen. Ini min 2X bagi 2, min X, 2 bagi 2, 1. Ini keluarkan Y aksennya, tinggal Y min 2. Sama dengan min X plus 1. Berapa Y aksen? Y aksen adalah min X plus 1 per Y min 2. Nah, Y aksen itulah dy per dx. Oke? Sudah jelas? Kalau tanya gradien garis singgung, ya asal tahu titik singgungnya, atau bisa dicari, di X-nya ganti, ya, substitusi X-nya. Jadi X-nya diganti, Y-nya diganti, dapatlah gradien garis singgung, M. Nah, sama dengan singgung melalui satu titik kan Y kurang Y1 adalah M sama dengan M kali X kurang Y1. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Halo? Ada Kak, ada. Ya. Ada yang kurang jelas tentang nomor 3? Halo? Ada yang kurang jelas? Halo? Nomor 3 cukup jelas? Nanti nomor 3 ini ada contohnya yang ada XY-nya. Nah, hati-hati. Ya, bentuk implisit. Ini tidak ada XY ya. Ini persamaan lingkaran. Ya. Oke, kalau sudah selesai, kita lanjutkan. Sudah selesai belum? Kalau sudah, kita lanjutkan nomor 4. Tentukan luas area antara kurva Y sama dengan X dan Y sama dengan X kuadrat kurang 3X. Jadi nomor 4. Ditanya luas daerah atau area sama dia antara kurva Y sama dengan X dan Y sama dengan X kuadrat kurang 3X. Nah, kalau gambar sketsa ini mencapai minimum maksimum nih. Dia koefisien X kuadratnya. Ini kan Y AX kuadrat tambah BX tambah C. A-nya berapa sini? A-nya 1. Besar dari 0, maka mencapai minimum. Betul enggak? Halo? Y sama dengan 1X kuadrat kurang 3X. A-nya sama dengan 1, mencapai minimum. Jadi gambar sketsanya gini. Mencapai minimum, ini minimum. Kemudian dipotong oleh garis Y sama X. Y sama dengan X. Ini Y sama dengan X kuadrat kurang 3X. Yang atas Y1, yang bawah Y2. Nyatanya luas area atau daerah antara dua kurva yang potongan. Pertama kita cari titik potong dulu. Y sama dengan Y. Y parabol sama dengan Y garis lurus, linear. Y sama dengan Y. Y parabolnya X kuadrat
kurang 3X sama dengan Y sama dengan X. Kemudian dipindahkan X kuadrat kurang 3X. Ini X dipindah ke kiri jadi min X. Ini bisa jumlahkan. X kuadrat min berapa nih? 4X sama dengan 0. Difaktorkan, keluarkan X. X kurang 4, ya enggak? Masing-masing 0. Ini X sama dengan 0. Yang ini X kurang 4 sama 0, berarti X sama dengan 4. Di batasnya 0 dan 4. Ya, itu batasnya. Batas integralnya, batas bawah 0, batas atas 4. Ya. Nah, ini terhadap sumbu X. Ya. Terhadap sumbu X, maka luas daerah atau area, boleh ya. Sama dengan apa? Integral, batasnya berapa tadi? 0,4. Nah, atas kurang bawah, berarti Y1 kurang Y2 kurung dx. Berarti integral 0,4. Y1-nya berapa? Y1-nya sama dengan X, jangan lupa ada kurungnya, X. Y2-nya adalah X kuadrat kurang 3X. dx, jangan lupa dikurung. Seringkali ini kurungnya dilupain. Harusnya kurang nilainya dia. Buka kurung, hati-hati. Ya, ini 0,4. Ini X, ini buka kurung min X kuadrat. Min kali min. Ya. Min kali min plus 3X. 0,4. X tambah 3X berapa? 4X min X kuadrat dx. Ini integral biasa berapa? 4 kali X pangkat 1 dx. Apa? Seper 1 tambah 1 X pangkat 1 tambah 1. Kan? Dikurang integral X kuadrat dx. Apa? Seper 2 tambah 1 X pangkat 2 plus 1. Agak batas 0,4. Nah, ini hasilnya 4 kali setengah 2 X kuadrat dikurang sepertiga X pangkat 3. Agak batas 0,4. Ini ada dua cara. Apakah masukkan batas atas dulu semuanya, kurung, baru masuk batas bawahnya. Sama juga ya. Atau boleh juga 2 kali X kuadrat batas atas, 4 kuadrat, dikurang X kuadrat batas bawah, 0 kuadrat. Ya. Kurang sepertiga kali X pangkat 3 batas atas, 4 pangkat 3 dikurang X pangkat 3 batas bawah, 0 pangkat 3. Nah, ini terserah. Ini 4 kuadrat berapa nih? 16 kali 2, 32. 4 pangkat 3, 64 per 3. Nah, samaan penyebut berapa nih? Per 3. Ini dikali 3 nih. Kali 3, 96 ya. 32 kali 3, 96. Karena 96 bagi 3, 32 kan. Kurang 64. Berapa? 96 kurang ini ada 64 adalah 32 per 3 atau 30 bagi 3 kan 10. Sisa 2. 2 per 3. Jawabannya, Anda mau jawabnya 32 per 3 boleh. Anda mau jawab 10 per 3 juga boleh. Ya. Satuan luas. Oke, sampai sini. Ada pertanyaan? Halo? Tidak ada pertanyaan. Ya. Ada yang kurang jelas? Halo? Nah, nomor berikutnya adalah soal yang sama tapi diputar terhadap sumbu X. Jadi ditanya volume benda putar. Ya, volume benda putar antara dua kurva berpotongan diputar terhadap sumbu X. Ya.
Ada yang bertanya nomor 4? Halo? Halo mahasiswa dan mahasiswi? Belum, Apa ada Pak. pertanyaan? Hah? Belum ada. Belum ada. Bisa dimengerti ya? Baik. Kalau sudah, kita masuk sebentar lagi nomor 5. Nomor 5, soalnya diambil dari nomor 4 juga, tapi diputar terhadap sumbu X. Ditanya volume benda putar. Ya. Volume benda putar. Ya, kita lihat. Oke. Sudah yang ini? Atau ada yang belum? Halo? Sudah, Pak. Sudah. Baik, kita masuk nomor 5. Tentukan volume benda putar. Ya, volume benda putar dari daerah atau dari area yang dibatasi oleh Y sama dengan X dan Y sama dengan X kuadrat kurang 3. Ini sama ya soalnya, diputar nomor 4 ya, sama. Diputar terhadap sumbu X. Nah, jadi gambarnya sama seperti yang tadi juga gitu. Ini mungkin diputar terhadap sumbu X. Ya, jadi saya daerah ini diputar terhadap sumbu X. Ya, bisa gini, bisa juga ya. Y1 X, Y2-nya X kuadrat. Jadi sama, tadi apanya sama ya. Y sama dengan Y untuk harga batasnya. Y dari parabola, X kuadrat kurang 3X. Y dari garis linear, garis lurus X. X kuadrat kurang 3X kurang X sama dengan 0. Terus ini jumlahkan, X kuadrat kurang 4X sama dengan 0. Loh. Ya. Bisa. Benar saya tulis nih. Oh. Benar saya tulis. Save dulu ya. Sorry ini ada gangguan ya, jadi tuh save lama banget. Oke, ini harusnya insert, insert, draw.
Ini nggak bisa tulis ya? Jadi ini nggak bisa tulis nih. Pak, Ya? ini baterainya kayak hampir habis. Oh, sorry. Iya. Mungkin itu ya. Gak Waduh. tahu sih, tapi cuma ingin tahu, ingin beritahu dulu aja sebelum Iya. matinya. Terima kasih, saya udah siapin dari tadi. Oh ya ini. Iya. Oke. Jadi ini kok nggak bisa nulis ya ini? Apa ini harus di itu dulu ya? Di save dulu ya. Ditutup, dibuka lagi. Mudah-mudahan bisa ini tuh. Ya ini bisa. X kuadrat min 3x min x jadi min 4x difaktorkan x kurang 4, x pertama 0, x kedua adalah 4. Ini merupakan harga batasnya ya. Harga batasnya. Ini gara-gara apa yang tadi? Ya. Jadi ini diputar terhadap sumbu X. Maka volume adalah P integral, ya kan? P integral harga batas 04 Y1 kuadrat kurang Y2 kuadrat kurung dx. Jadi volume adalah P integral 04. Y1-nya adalah X tadi ya. Berarti X pangkat 2 dikurang batas bawah fungsi yang atas X, Y sama dengan X, batas fungsi bawah adalah parabol yaitu X kuadrat kurang 3X pangkat 2 kurung dx. Ini selesaikan dulu P 04 ini jadi X kuadrat. Oh, hati-hati ini. Ini dalam kurung dulu selesaikan berapa nih? Pakai segitiga Pascal. S pangkat 2 di pangkat 2 berapa? S pangkat 2 di pangkat 2 adalah S pangkat 4. 2 kalinya 2 kali S kuadrat kali min 3X. 2 kali min 3 min 6. S pangkat 2 kali X S pangkat 3. Ditambah min 3X pangkat 2 jadi plus 3 kuadrat 9 X pangkat 2. dx. Oh, ini kurung tutup ya. Nah, baru buka kurung. Berapa? Buka kurung X kuadrat, ini min X pangkat 4, min 6X pangkat 3. Oh, min kali min plus, sorry. Min kali plus min kali min plus, min kali plus min 9X kuadrat dx. X kuadrat min 9X kuadrat. Jadi min 8X kuadrat ya. Min 8X kuadrat. Berarti volumenya adalah P integral 04. Berapa tadi?
X kuadrat kurang 9X kuadrat adalah min 8X kuadrat. Terus yang sisa sini apa nih? Min X pangkat 4 tambah 6X pangkat 3. Min X pangkat 4 tambah 6X pangkat 3. Kurung DX. Itu ya. Min 4X pangkat tambah 6X pangkat 3. Ini selesaikan. Pi. Nah, berapa nih? Min 8 kali integral X pangkat 2 berapa? Seper 2 tambah 1 X pangkat 2 plus 1. Ya enggak? Seper N plus 1 X pangkat N plus 1. Min integral X pangkat 4. Ini adalah min seper 4 tambah 1 X pangkat 4 tambah 1. 6 kali integral X pangkat 3 seper 3 tambah 1 seperempat X pangkat 3 tambah 1 4. Harga batas 0,4. Jadi ini hasilnya pi dari min 8/3 X pangkat 3 min 1/5 X pangkat 5 tambah ini diperkecil 6/4 dibagi 2 6 bagi 2 3 4 bagi 2 2 X pangkat 4 harga batas 0,4. Nah, kita masukkanlah pi dari min 8/3 dari X pangkat 3 batas atas adalah 4 pangkat 3 dikurangi X pangkat 3 batas bawah 0 pangkat 3. Min 1/5 kali X pangkat 5 batas atas itu 4 pangkat 5 dikurang 0 pangkat 5. Enak batas bawah 0. Tambah 3/2 kali X pangkat 4 batas atas 4 pangkat 4 dikurang 0 pangkat 4. Nah, ini supaya memudahkan hitungan. Anda lihat sini 0 yang anggap hilang ya. 0 kan hilang semua tuh. 4 pangkat 3, 4 pangkat 5, dan 4 pangkat 4, paling kecil 4 pangkat 3 ya. Dikeluarkan nih. 4 pangkat 3 dikeluarkan. Hingga apa? 8/3 kali 1. Betul enggak? 4 pangkat 3-nya dikeluarkan tinggal 1 kan. Dikurang 1/5 dari 4 pangkat 5 dikeluarkan 4 pangkat 3, 4 pangkat 2. Ditambah 3/2 kali 4 pangkat 4 dikeluarkan 4 pangkat 3, 4 pangkat 1. Nah, hasilnya ini 4 pangkat 3 adalah 64 kan. 4 kali 4, 16 kali 4, 64. Pi ini min 8/3. 4 kuadrat 16/5. Ini coret nih. Ini coret. Ini 1. Ini 2. 2 ke 3, 6. Nah, ini samaan penyebut 64 pi. Penyebutnya berapa jadinya? 3 tambah 15 ya. 15. Nah, supaya 3 dari 15 dikali 5. Ini ada min ya. Nah, kali 5. 5 kali 3, 15. 5 kali penyebutnya 15. 5 kali pembilangnya. 5 kali 8, 40. 5 dari 15 kali 3. 16 kali 3, 48. 15 kali 6, 90. Jadi 64 pi kali berapa nih? Ini jumlahkan berapa nih? Jumlahkan min 98. Nah, kok volume negatif nggak mungkin ya? Halo? Volume kan nggak mungkin negatif ya? Berarti ada yang salah nih, coba. Ya, nggak mungkin negatif volume. Atas kurang bawah itu ya. X kuadrat ya dikurang X pangkat 4 2 kalinya 3 pangkat 3 ini jadi 2/15 bukan sih Pak? Sorry Pak. Apa? 2/15. Apanya? Hasilnya? Iya. Ya. Nah, ini ada salah di mana nih, bingung saya. Kita lihat tadi ya. Ini min tetap plus min kali min plus min kali plus min ya. Nah, ini jumlahkan nih min 8 ya. Min 8 X kuadrat, min X pangkat 4 tambah 6 X pangkat 3. Betul ya. Min 8 X kuadrat, min 4 X pangkat 4 tambah 6 X pangkat 3. 8 kali 1/3 X pangkat 3, min 1/5 tambah 6 1/4 X pangkat 4.
Nah, min 8 per 3 S pangkat 3, min 1/5 S pangkat 5, terus ini betul ya, 3 per 2 S pangkat 4. 4 pangkat 3, 4 pangkat 5, dan 4 pangkat 4. Nah, ini kan bisa keluar 4 pangkat 3 ya. Ini tinggal min 8 per 3 kali 1, ini 1/5 kali 4 pangkat 5 dikeluarkan 4 pangkat 3, 3 4 pangkat 2. 3 per 2 kali ini keluarkan 4 pangkat 3, 3 4. Ini 6. Oh ya, ini 88 nih, sorry ya. Nah, betul. Jadi dijumlahkan berapa ya? Min 40 tambah min 48 berapa? Min 88 kan? 90 kurang 88, 2 ya? 2 per 15. Iya Pak, jadi 2/15. Jadi 128 ya? Pi per 15. Ini jawabannya. Benar jawabannya itu Anda? Halo? Cocok? Iya Pak. Oke. Itu nomor 5. Sekarang kita lihat nomor berapa lagi? Nomor 5 udah. Nomor 6. Apakah deret di bawah ini konvergen atau divergen? Ada sigma n kuadrat per 2 pangkat n. Dia tidak beritahukan pakai apa, Anda bebas ya. Jadi kalau dikasih tahu nomor 6 ini, sigma dari n dari 1 sampai tak hingga dari berapa tadi? N kuadrat per 2 pangkat n ya. Betul ya? Benar soalnya itu kan? Kalau ada 2 pangkat n, ya sebetulnya kalau pakai tes akar juga bisa, cuma panjang. Paling pendek adalah tes rasio. Jadi ini adalah merupakan suku ke n-nya. Suku ke n-nya adalah n kuadrat per 2 pangkat n. Kemudian dicarilah suku ke n plus 1-nya apa? N plus 1 kuadrat per 2 pangkat n plus 1. Tuh. N plus 1. Ya. Nah, ini bisa dipecah menjadi apa? UN plus 1 sama dengan, ini pakai segitiga Pascal, 121 kuadrat utama N kuadrat, 2 kali N kali 1, 2N, 1 kuadrat 1 per, ini pecah 2 pangkat N kali 2. Ini U pangkat N-nya. Ya, nah, baru cari ini tes rasio, gunakan tes rasio. Kalau bahasa Inggrisnya rasio tes, ya. Oke, T belakangnya kalau tes rasio adalah limit n menuju di sini n menuju kok gede jadi. Oke ya. Jadi n menuju apa sini? Dari UN plus 1 per UN. Ini menuju 0 atau menuju tak hingga nih? Menuju tak hingga ya. Menuju tak hingga kan, sampai tak hingga kan. Kita masukkan nih limit n menuju tak hingga dari UN plus 1-nya nih. N kuadrat tambah 2N plus 1 per 2 pangkat N kali 2 per UN-nya adalah N kuadrat per 2 pangkat N. Nah, ini sama dengan limit N menuju tak hingga dari N kuadrat tambah 2N plus 1 per 2 pangkat N kali 2 dikali, ini dibalik ya. Dibagi menjadi kali, dibalik 2 pangkat N per N kuadrat. 2 pangkat N ini coret, itu enggak? 2 pangkat N coret, tinggal apa? Tinggallah limit M menuju tak hingga dari N kuadrat tambah 2N plus 1 per 2N kuadrat. Nah, kita tanya, N pangkat berapa tertinggi? N pangkat 2. Berapa koefisien pada pembilang? 1. Berapa pada penyebut? 2.
Nah, setengah ini bagaimana cara satu? Lebih kecil. Kalau hasil limit UN per 1 per UN-nya kecil dari 1, maka direct apa? Halo? Directnya konvergen atau divergen? Konvergen ya. Kalau besar dari 1, divergen. Kecil dari 1, konvergen. Ya. Kalau besar dari 1, divergen. Sama dengan 1, itu lihat dituju dari pihak besar atau dituju dari pihak kecil. Hati-hati. Sampai sini ada pertanyaan? Halo. Any question? Hello. Belum ada, Pak. Belum ada. Kalau belum ada, saya kasih soal. Ini ada yang mencatat dulu ya. Nah, sebentar lagi saya kasih yang modelnya implisit juga ya. Implisit yaitu kalau belum apa nanti saya balik lagi ya. X kuadrat tambah Y kuadrat kurang XY, hati-hati nih. Kadang-kadang 2XY, kemudian sini kurang 4X, kurang 6Y, tambah 5 sama dengan 0. Ditanya DY per DX atau Y aksen. Ayo coba kerjakan deh. X kuadrat tambah Y kuadrat min 2XY, ada min 2XY, berarti UV deh. Kurang 4X, kurang 6Y, tambah 5 sama dengan 0. Ditanya DY per DX atau Y aksen. Nah, kalau titik singgungnya tahu, bisa cari gradiennya nih, gradien singgung. Hati-hati, min 2X ini bentuk UV ya. Ini boleh anggap U-nya 2X, Y-nya adalah V-nya. Ya. Jadi UV. Oke, saya coba usahakan bersama. Jadi kalau tanya Y aksen atau D per DX-nya sama yang tadi. X kuadrat turunkan apa? 2X, ya enggak? 2 kali X pangkat 2 kurang 1, itu enggak? Ditambah, hati-hati. Kalau Y kuadrat, nah ini. 2Y pangkat 2 kurang 1 kali Y aksen. Pangkatnya 2N kali Y pangkat N min 1. 2 kali Y pangkat 2 kurang 1. 2 kurang 1 kan 1. Jadi 2Y. Y kuadrat kurang 2Y kali Y aksen. Nah ini hati-hati nih. Ada min nih. Jadi ini anggap U. Ini V ya. U kali V. Apa rumusnya? UV tambah UV ujung-ujung aksen. Nah coba. UV tambah UV ujung-ujung aksen. Ini aksen ya. Ujung-ujung aksen. Min 4 kali X turunkan 1. Min 6 Y turunkan Y aksen. 5 turunkan 0. 0 turunkan 0. Jadi 2X tambah 2Y kali Y aksen. Ini
2X diturunkan. X tunainya 1. 2 kali 1, 2 kan? Kali Y tambah 2X kali Y aksen. Dikurang 4. Oh, ini kurung tutup ya. Sorry. Kurung tutup deh. Ada min di sini ya. Min 4, min 6 Y aksen sama dengan 0. Buka kurungnya. 2X tambah 2Y. Y aksen. Kali Y aksen. Saya lingkari. Ini kali min. Min 2Y. Min kali plus min 2X kali Y aksen. Min 4, min 6 Y aksen. Y aksennya ada Y aksennya. Ada Y aksennya. Yang ada Y aksennya kita terserah. Mau dikumpul sebelah kiri atau kanan. Ini karena ini min, ini plus, nggak masalah ini. Tapi ini bagus yang ini ya. Ini 2X yang ada Y aksennya, min 2Y, terus ini min 4. Sama dengan ini pindah ke sini. Min 2X, Y aksen pindah ke kanan jadi plus 2X kali Y aksen. Terus ini plus 2Y kali Y aksen pindah ke kanan berubah tanda min 2Y kali Y aksen. Kemudian min 6Y aksen pindahkan dipindahkan jadi plus 6Y aksen. Enggak ada 0 lagi. Ya kan ini sudah sama dengan sini ya. Terus ini sebaiknya diperkecil aja ya supaya aman. Ini dibagi 2 berapa? Bagi 2 nih 2X tinggal X min 2Y bagi 2 min Y min 4 bagi 2 min 2 2X Y aksen bagi 2 tinggal 1X kali Y aksen. Terus ini bagi 2 Y kali Y aksen bagi 2 3 Y aksen. Kemudian ini keluarkan Y aksennya. Y aksen dikeluarkan tinggal X kurang Y tambah 3. Nah, berapa? Ini tetap X kurang Y kurang 2. Berapa Y aksen? Y aksen adalah ini begini ya, ini terbalik ya. Yang tidak mengandung Y aksen yaitu X kurang Y kurang 2 per X kurang Y tambah 3. Ini yang sama dengan DY per DX. Sudah jelas sampai sini? Halo? Ini bentuk yang ya. Ini question? Ada yang mau tanya? Halo? Nggak ada Pak sebentar ini. Ya. Kok ini hilang ini? Sini enggak muncul ya. Tapi ada isinya, aneh. Oke, ada mau tanya saudara? Anak apa saudara Alex ya? Atau siapa? Iya Pak, tadi Alex. Saudara Alex ada mau tanya? Tadi nomor 5 tadi aku belum selesai catat nih, Pak Wikaria. Nomor 5 mengapa? Nomor 5 saya belum catat. Oh, belum sorry. tulis. Baik. Ini mau berapa nih? Nomor 2, 3, 4. Ini nomor 5. Nyambung ya, nomor 5 ini nyambung. Ini set dulu ya. Nanti ini saya berikan juga ke Anda ya. Hasil apa yang di PPT ini kan di save, nanti saya kirim ke WA group. Oke, Pak Wikaria. Sebelahnya sambungannya, ini sambungannya. Kok sini gelap deh, sini aneh nih. Nah, itu hasilnya 128pi per 15. Ya. Siap, terima kasih ya Pak Wikaria. Sudah ya, baik. Kita teruskan sini. Yang tadi, ini bentuk implisit ya. Banyak implisit itu bukan satu macam, ini banyak macam ya modelnya.
Banyak sekali modelnya. Oh ya, ada yang saya mau ajar lagi. Ini mungkin enggak tersirat dalam ini. Anda pernah lihat ban dalam mobil? Di roda ya, roda ban dalam mobilnya seperti kue donat enggak? Halo? Sudah nih, yang ini sudah nih. Halo, ini sudah semua? Kalau belum bilang ya. Nah, kalau digambarkan sketsanya, jadi gini kan. Miring gitu. Jadi di sini ada bayangannya sini ya. Susah gambar ini. Enggak. Jadi gini, kalau dia diputar terhadap sumbu Y, ini sumbu Y ini, sumbu X, bentuknya apa tuh? Diputar sumbu Y. Seperti kue donat itu enggak? Atau yang lebih bagusnya itu ban dalam mobil yang warna hitam gitu. Atau coklat gitu ya. Jadi bentuknya kalau dari atas lihatnya kayak ini yang lubangnya ini kan. Kayak kue donat kan. Ya enggak? Halo? Ini lubang ya. Jadi ini volume ini. Nah, kalau kita beritahu ini 0, ini ya jarinya saya 1 ini 1 dia jarinya. Dari sini 1, ini juga 1. Tapi di sini ke pusat berapa nih? Ini 2. Jadi ke pusatnya 3 ya. 2 tambah 1, 3. Ini juga sama. Nah, luas lingkaran ini berapa? Luas lingkarannya sama dengan pi r kuadrat kan? Pi r kuadrat. Berarti pi kali dia jarinya 1 ya. Ini jari 1. 1 pangkat 2. Pi depannya. Oke. Ini luas penampang ya. Luas penampang ini. Kemudian yang ini jarinya 3 kan. Dari pusat sampai dari sini ke sini 3 kan. Dari sini ke sini 3 nih. Itu diameternya. Jadi kalau ini diputar, ini kan jadi jari-jarinya 3. Berapa keliling lingkarannya? Keliling lingkarannya adalah 2 pi r, betul nggak? Ini R-nya R besar ya. Ini R kecil ini, R kecilnya 1, tapi R besarnya ini nih 3 ya. R besarnya 3. Ya, R besarnya 3. Berarti sini 2 pi kali R, R-nya 3, 6 pi. Ini kelilingnya. Jadi penampangnya ini berputar gini menjadi kayak kue donat gitu ya. Kue donat kan, atau ban dalam mobil. Berapa volumenya? Maka volume papel ya, apa namanya? Papel apa ini? Pokoknya volume ban dalam ya. Ban dalam mobil apa? Atau motor sama ya. Rumusnya apa? Yaitu ini kan sepanjang keliling ini kan. Kelilingnya itu ini kan di sini. Itu di tengah-tengah nih. Ya, kelilingnya itu yang 6 pi nih. Itu keliling lingkaran besar ya, lingkaran besar. Ya enggak? Ini lingkaran besar sini ya. Besar dikali dengan luas penampang. Luas penampang. Luas penampang jarinya adalah 1. Ya enggak?
Itu apa? Kelilingnya 6pi dikali luas penampangnya. Luas penampangnya adalah pi. Hasilnya berapa? 6pi kuadrat. Ini secara SD ya, secara SD. Sekarang kita melihat betul nggak volumenya itu terhadap sumbu X, kita hitung terhadap sumbu X, walaupun diputar terhadap sumbu Y, hasilnya sama enggak? Kita lihat. Halo? Ini secara SD kita hitung begini ya. Ya, dari ini yang berputar ini ya, yang tengah-tengah ya. Itu putus nih. Kemudian penampangnya itu ini. Ya, penampang dipotong ini penampang ini juga sama penampangnya. Ya. Apakah sama jawabannya? Kita lihat. Jadi kalau kita lihat dari yang apa? Di sini tadi apa? 1, 2, 3. Ya. Sini di 1, 2, 3. Ini penampangnya, kesamaan penampangnya. Hey. Ini diputar terhadap sumbu Y. Apakah volume yang terjadi, volume ban mobil tadi adalah 2pi integral batasnya dari 0 sampai pusatnya ini berapa nih? Ini 1, 2, 3 ya. 3. 0 sampai 3. XY. dx terhadap X. Ya. Ini terhadap X walaupun diputar terhadap sumbu Y. Sama enggak? Coba kita hitung. 2pi dihitung terhadap Y-nya Y lingkaran ya. Ini kan Y lingkaran nih. Berarti lingkaran itu apanya sama dengan apa? X kuadrat tambah Y kuadrat adalah R kuadrat ya. Atau di sini sama dengan 3 lingkaran besar ya. Lingkaran besar. Ini saya coba dulu ya. Berarti ini 3 kuadrat. Kemudian ini di apa? Cari Y kuadratnya berapa? Y kuadrat adalah 9. Ini 9. Dikurang X kuadrat. Berapa Y? Akar dari 9 dikurang X kuadrat. Berarti ini 0,3 X kali. Y-nya kita ganti dengan akar 9 kurang X kuadrat dx. Ada X ya. Sama nggak dapat yang tadi, yang sebelumnya kita hitung tadi secara manual, yaitu 6pi kuadrat. Kita lihat. Ini 2pi. 0,3. Akar itu pangkat setengah kan? 9 kurang X kuadrat pangkat setengah. Nah, X dx, du. Ini U pangkat N, du. U-nya 9 kurang X kuadrat. Coba kita turunkan nih, berapa nih? 9 turunkan 0. Min, ya enggak? 9 turunkan 0. Min, X kuadrat turunkan 2X kali dx. Ada X dx? Ini kan? X dx. Ada ya? Ada X dx. Jadi kelipatan min 2. Supaya min 2 jadi 1, di sini dikali min seper min 2. Betul enggak? Min 2 supaya jadi 1 kan kali seper min 2. Nah, ini dikalikan min coret 2-nya tinggal mimpi ya. Nah, ini U pangkat setengah du. Rumusnya apa? U pangkat setengah du apa? Seper N. N-nya setengah plus 1.
U-nya 9 kurang S kuadrat, pangkat N plus 1, harga batas 0,3. Jadi min P dari setengah tambah 1, 1/2 dibulat berapa? 3/2. Ya, 3/2. 1 bagi 3/2, 2/3. Terus ini pangkat 1/2. Pangkat satunya ini, pangkat 1 ke pangkat setengah itu akar. Ya enggak? Harga batas 0,3. Jadi hasilnya volumenya sedangkan min P kali 2/3 dari berapa tuh? Coba dimasukkan. Kalau mau masukkan satu boleh. Masukkan 3 dulu. Berarti 9 kurang 3 kuadrat. 9. Enak. Akar 9 kurang 3 kuadrat 9. Dikurangi 2/3 kali 9 kurang 0 kuadrat 0. Akar dari 9 kurang 0 kuadrat 0. Nah, berapa nih? Ini 9 kurang 9, 0 ya? Habis nih. Ini hilang semua nih. 0, ini juga 0. Maka sini tinggal min P kali, ini 0 ya. 0 dikurang 2/3 kali 9. Akar 9. Akar 9 3 ya. 3 coret. Ya. 3 coret. 29, 18. Hasilnya berapa nih? Min 18 pi kali min plus ya, 18 pi. Tadi hasilnya 6 pi ya. Benar lah nih. 6 pi kuadrat. Kalau ini pi kuadrat. 6 pi kuadrat, kalau pi-nya 1 diubah 27, kok bisa beda ya? Logikanya itu ya. Ini papel misalnya yang model ini, modelnya 2pi integral XY dx. Nah, Y ini diambil dari paling kanan kecil ini ya. Tunggu. Mungkin salah. Mungkin lingkaran kecil ini diambil ya. Berarti ini adalah 1 kuadrat nih. Bentar ya, kita coba. Pakai penghapus. Jadi ini kita ambil yang kecil ya. Ini 1 kuadrat. Ini 1 kuadrat. Yang kecil, lingkaran kecil 1. Berarti ini 1 dikurang S kuadrat. Ini 1 kuadrat ya. Akar 1 kuadrat kuadrat. Berarti 9-nya diganti 1 semua ya. Kita coba. 9 ganti 1. Terus ini 1. 1. Diganti semua nih. Coba kita lihat ya. Kita ganti 1 ya. Ini 1. Insert. Row. Kalau kita ganti 1. 1 min. 1 min. Ya, sama ya. Ini 1. Ini 1. Ini 1. Berarti ini 1. Nah, di sini batasnya 3. Tunggu. Ini 0,3 batasnya. Batasnya 23 ya. Sorry, bukan 23 batasnya. Batasnya kan yang lingkaran ini kan 23 nih. 2 sampai 3 kan? 2 sampai 4. Yang lingkarannya bukan dari sini ke sini, tapi ini ya batasnya. Ini ke sini atau ini ke sini. 2 nih, 4 sini kan? Ya enggak? 2 sampai 4 coba. Coba dicoba lagi ya. Cari itu ya modelnya. Sehingga jawabannya harus sama dengan ini.
Tapi ini supaya dapat pi kuadrat dari mana nih? Ya, pi kuadrat dari mana? 6 pi kuadrat. Sedang ini dalam pi, ya. Ini masih salah ya. Rumusnya ini dipakai ya. Tapi batasannya apakah ke pusat? Harusnya pusat ya, diputar 0,3 iya. Kita masukkan. Oke. Sini 1 kurang 3 kuadrat berapa? 9. Ini enggak boleh coret nih. Ya, ini juga 1 kurang 9. Oh, 1 kurang 9 negatif enggak boleh ya. Ada salah nih. Ya, berarti enggak benar. Jadi kita enggak. Ya, nanti rumus lagi nih. Papel ini rumusnya apa? Dan jawabnya dalam pi saja, sedangkan yang kita hitung sebenarnya itu dalam pi kuadrat. Jadi ada di mana letak apa? Anda pernah dapat di SMA gini? Halo? Halo? Ya? Ya kira gambarannya gitu, tapi Sorry, ya Pak, enggak. kayaknya ini nanti saya cari yang sumber yang pasti. Rumusnya yang saya ingat itu 2pi integral xy dx. Ya. Xy dx. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Halo? Kalau tidak ada, saya kasih yang lain. Misalnya dalam aplikasi ya, bisa juga bisa. Ya ini untuk tahu aja cara apanya ya. Kalau realnya betul yang tadi ya. Ini untuk kenyataannya kita harus lihat. Kemudian yang lain apa lagi? Ada yang mau tanya yang sebelum-sebelumnya? Halo? Yang sebelum-sebelumnya apa? Saya tunjukkan Anda. Ini semua sama. Halo, ada yang mau tanya? Atau Anda punya soal yang mau dipecahkan, ada? Problem solvingnya? Do you have problem solving the material? Hello? Ini Anda harus aktif ya, di mana nih? Kok diam aja? Aduh. Oke Pak, kita diam karena kita tidak ada pertanyaan. Atau Bukan, maksudnya kalau Anda punya soal yang belum terpecahkan, kita pecahkan bersama-sama sini. Ada enggak? Bentar ini tidak ada nih Pak Wikarya. Enggak ada? Bahannya sebenarnya ini udah selesai ya. Lihat masalah sudah punya series.
Paling aplikasi integral lah. Aplikasi integral, integration. Oke, kalau dulu saya pernah terangkan integral parsial, sudah ya. Integral parsial, integral UdV adalah UV kurang integral VdU. Sudah dibutin ya? Halo? Halo? Sudah belum dibutin nih? Saudara Alex? Ya, kayaknya Pak. Hah? Lupa? Sudah, kayaknya sudah Pak, integral. Sudah ya? Iya, ingat saya sudah harusnya. Oke. Parsial ini banyak dipakai ya untuk penyelesaian masalahnya. Nah, masalahnya saya juga ingin tahu juga aplikasi kalkulus itu pada PDE, Product Design Engineering itu apa saja. Misalnya masalah kursi, dilihat kekuatannya gimana, itu yang sayangnya belum ada yang menunjukkan masalah itu. Ya. Kan ada yang duduk ambruk kursinya. Berarti segi kekuatannya enggak ada. Mungkin indah ya. Estetisnya bagus. Ya. Oke. Nah, sedikit masalah trigonometri. Anda tahu mengapa sin 2x itu 2 sin cos. 2 sin cos, sudutnya setengah kali 2x x. Tahu datang dari mana nih? Halo? Datang dari mana, tahu nggak? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu, oke. Anda ingat rumus ini, sin A plus B? Sin kosin. Sin cos kosin. Lalu tambah, tetap tambah. Ya, kalau cos belum tanda ya. Ini tetap tambah. Kalau kurang. Nah, A tambah B. Sudut pertama A, kedua B. Pertama A, kedua B. Sin kosin ya. Nah, sekarang sin 2x itu sama enggak sin dari x tambah x? Sama? X tambah x kan 2x. Berarti A-nya sama dengan x, B-nya x juga enggak? Halo? A-nya x, B-nya x. Menurut rumus apa? Sin kosin. Tanda plus. Sudut pertama x, kedua x. Pertama x, kedua x. Coba dikalikan. Ini sin x kali cos x tambah cos x kali sin x dibalik apa? Sin x kali cos x. Mana? Sin cos. Nah, sin cos tambah sin cos berapa? 2 sin cos enggak? Halo? Kita buktilah bahwa sin 2x adalah 2 sin cos. Sudutnya setengah kali. Jelas sampai sini? Halo? Oh, jadi kayak A kali B tambah A kali B gitu, Pak? Bukan, kalau Anda tahu rumus sin A plus B, sin kosin, berarti kan sudutnya AB. Kemudian dimasukkan sini sin kosin, ini dibalik nih, kosin sin cos. Nah, sin cos tambah sin cos kan 2 sin cos. Itu enggak? Dengan sudut yang sama. Oh iya. Oke. Berarti jadi 2 sin Ya, X. ini berlaku Gitu. untuk semua nih. Jadi kalau saya tanya berapa sin 8x, apa jawabnya? 2 sin cos. Sudutnya setengah kali nih. Setengah kali 8x apa? 4x gitu. Anda tes ya, sama enggak benar? Iya kan? Iya, Pak. Oke. Ini untuk trigonometrinya, untuk mereview mungkin di high school-nya. Trigonometri itu termasuk gampang-gampang sulit ya. Kadang pusing juga pembuktiannya ya. Nah, kemudian cos 2x. Nah, ini juga berasal dari rumus cos 2x berasal dari rumus cos A plus B. Itu kokos sin kan? Kokos sin. Tandanya berlawanan. Kalau ini plus, ini min.
Sudut pertama A, kedua B. Pertama A, kedua B. Nah, berarti kosinus 2X itu sama enggak kosinus X tambah X? Berarti berlaku rumus kokosin sin. Kokosin sin, tandanya kalau plus ini min, sudut pertama X, kedua X. Pertama X, kedua X. Nah, dikalikan sini apa? Cos kali cos, cos pangkat 2X, sin kali sin kuadrat X. Ini yang cos 2X, rumus yang pertama. Enak, ada 3 rumus kan? Halo? Ini yang Anda sebut rumus yang pertama. Nah, rumus kedua itu dia memasukkan substitusi bahwa sin kuadrat X tambah cos kuadrat X kan 1. Ya, kita mau dalam cos, berarti sinnya harus kita ganti. Sinnya kita ganti. Berapa sin kuadrat X? Adalah 1 dikurang cos kuadrat X. Kita masukkan sini. Ya. Cos 2X adalah cos kuadrat X dikurang dalam kurung sin kuadrat kita ganti dengan, gitu kan? Sin kuadrat kita ganti dengan 1 kurang cos kuadrat X. Nah, kita hitung berapa nih? Cos kuadrat X min 1 min plus cos kuadrat X. Cos kuadrat tambah cos kuadrat berapa? 2 cos kuadrat X min 1. Ini makanya ini rumus yang kedua. Diturunkan dari rumus pertama tadi. Ini kedua. Ya. Rumus ketiga itu diambil dari rumus pertama. Nah, diambil ya. Rumus pertama tadi apa? Bahwa cos 2X adalah cos kuadrat X kurang sin kuadrat X. Nah, kita pakai ini sin kuadrat X tambah cos kuadrat X sama dengan 1. Nah, kita mau dalam sin, berarti cosnya yang kita hilangkan. Cosnya yang kita cari sini. Berapa cos kuadrat X? 1 kurang sin kuadrat X. Betul nggak? Ini masuk ke sini. Kita masukkan. Jadi cos 2X adalah, kita masukkan 1 dikurang sin kuadrat X dikurang sin kuadrat X. Apa yang jadi? Kosinus 2X adalah 1 min sin kuadrat tambah min sin kuadrat berapa? Min 2 sin kuadrat X. Inilah rumus yang ketiga. Sudah jelas? Sudut kembar. Ini sebut sudut kembar untuk cos. Tadi sudut kembar untuk sin. Sudah jelas? Halo? Ini di SMA kan? Lupa ya? Halo? Saudara Alex, jelas nggak Saudara Alex? Lupa dikit-dikit, Pak. Lupa dikit-dikit. Ya, nggak apa-apa. Sama kayak di Ping-Ping, Pak. Dikit-dikit lupa, tapi berapa masih ingat. Itu ingat lagi, tahu, oh ya begitu datangnya ya. Jadi semua rumus-rumus itu bisa dibuktikan harganya setara ya. Apalagi yang Anda ngerti apa? Mungkin yang masalah integral dengan substitusi trigonometri, lo oke? Halo? Halo? Oke, Pak. Rumus tangen, hapus tangen itu dapatnya dari mana? Itu integral dari yang itu kan? Akar dari A kuadrat tambah S kuadrat, ya enggak? Benar kan? Sudah saya buktiin juga itu integral dengan substitusi trigonometri kan? Sudah pernah buktikan kan? Halo? Halo? Apa lagi? Nah, kita mau buktikan nih integral dx per A kuadrat tambah X kuadrat adalah 1/A arcus tangen X per A tambah C. Nah, berarti ini kita akarnya. Akar dari A kuadrat tambah X kuadrat. Ya, dalam bentuk akar. Nanti pangkat 2 hilang kan. Kita gunakan segitiga, siku-siku sembarangan. Pakai theta boleh, alfa boleh. Kalau jumlah 2 kuadrat, itu pasti dua-duanya kaki. Betul enggak? Halo? Berarti X-nya sini, A-nya sini, atau terbalik.
Kalau X per A ini tangan, kalau X ini di sini, X per A kotangan. Yang kosong akar. A kuadrat tambah X kuadrat. Nah, hubungannya, ini bisa cari sendiri kan nih. Apa hubungan X dengan A? X per A apa? X per A adalah, halo? X per A adalah apa? X per A adalah tangan theta. Kemudian kali silang A-nya A kali tangan. Turunan X terhadap theta. A kali turunan tangan apa? Turunan tangan theta adalah apa? Secant kuadrat theta kan? Turunan tangan theta adalah secant kuadrat theta. D theta-nya kali silang, maka dx adalah A kali secant kuadrat theta D theta. Ini dx-nya. Ini kita masukkan ya ke dalam soalnya. Kemudian apa hubungan akar A kuadrat tambah X kuadrat dengan bilangan A? Pasangannya, di mana ada tangan, di situ ada secant. Pasangan idealnya ya. Di mana ada tangan, di situ ada secant. Di mana ada kotangan, di situ ada kosekant. Koporiko. Di mana ada sin, ada cos. Di mana ada cos, ada sin. Ya. Dan kebalikan. Ini kali silang. Maka akarnya adalah A kuadrat tambah X kuadrat sama dengan A kali secant theta. Kalau ini dipangkat 2 kan, apa jadinya? A kuadrat tambah X kuadrat. Ini A kuadrat tambah X kuadrat adalah apa? A pangkat 2 kali secant pangkat 2. Betul enggak? Nah, baru kita masuk ke ini. Jadi integral dari dx per A kuadrat tambah X kuadrat adalah, dx-nya berapa ini? Kalian? A kali secant kuadrat theta D theta per A kuadrat tambah X kuadrat apa? A kuadrat kali secant kuadrat theta. A coret 1, yang 2 sini ya, coret 1, yang ini secant kuadratnya hilang. Jadi 1 betul. Maka tinggal seper A-nya boleh keluar, seper A keluar, tinggal integral D theta. Seper A kali integral D theta apa? Theta tambah C. Nah, theta-nya dari mana? Dari ini. Tangan theta, kita balik ya, tangan theta adalah X per A. Theta adalah sudut pusat atau sudut hadapan dari sudut pusat dari tangan, ya pakai akus ya, sorry. Ya kan? Akus itu apa tadi? Akus itu adalah sudut pusat atau busur di hadapan. Arkus itu adalah sudut pusat atau busur di hadapan sudut pusat dari tangan yang harganya X per A. Kita ganti sini. Seper A kali arkus, ya, arkus ARC ya, arkus dari tangan X per A tambah C. Ini jawabannya. Sama nama nih. Halo? Sudah jelas? Jadi rumus bisa diturunkan sendiri ya. Jangan dihafal. Dihafal lupa. Oke? Ada lagi? Silakan tanya. Halo? Kok diam aja deh? Ntar kalau diturunin pusing Pak ntar. Hah? Kok pusing? Justru kalau Anda lupa rumusnya, Anda bisa turunkan sendiri. Gitu maksudnya. Jadi tidak dihafal, tapi bisa kita turunkan sendiri. Kalau dihafal, lupa, pasti lupa. Saya tanya sebulan lagi. Saya yakin lupa. Tapi kalau Anda bisa turun sendiri, maksudnya anywhere, anytime, di mana saja dan kapan saja, Anda bisa buktikan. Iya juga sih. Ya kan? Keperluan kalkulus ini adalah untuk membantu dalam hal engineeringnya. Ya pasti engineeringnya. Karena kalau produk desain engineering itu kan desainnya itu adalah art. Sebetulnya matematik art juga loh. Anda tahu matematik itu art, seni. Di luar negeri makanya gelarnya bachelornya BA, Bachelor of Arts. Masternya Master of Arts.
Jadi di Indonesia sains agak beda ya. Seharusnya matematik itu seni. Anda tahu yang warnanya bisa diputar-putar sehingga kayak benang bersalut itu ya, warna-warni, sehingga dia membentuk formula yang unik gitu ya. Maka dikategorikan matematik itu adalah seni di luar negeri. Di Indonesia dikatakan sains. Sebenarnya sains. Bapak bisa fisika juga, Pak? Apa ya? Bapak. Kenapa? Bapak ngajar fisika juga? Fisika enggak. Tapi basic fisikanya ada. Karena saya kan background-nya engineering juga dulu. Oh. Dulu saya sarjana mudanya teknik sipil. Ya, teknik sipil dulu. Jadi belajar macam-macam tuh, konstruksi baja, konstruksi beton, ya. Terus belajar juga seperti apa namanya itu pengairan. Pengairan itu kan ada yang namanya primer, sekunder, dan tersier, ya. Kemudian berapa kecepatan air itu ditentukan oleh kemiringannya gitu. Oh iya. Teknik sipil S1 saya tuh sarjana muda saya teknik sipil, S1-nya matematik. Jadi ulang lagi kuliahnya dari nol lagi ya, gitu. Ulang lagi. Kemudian S2-nya saya di UI ambil opto, elektronika, dan aplikasi laser. Jadi tapi saya ambilnya ke remote sensing. Remote sensing itu pengendaraan jauh. Termasuk pengenalan bentuk mobil, bentuk apa ya, pattern recognition, ya, pengenalan pola. Ke arah komputernya juga gitu. Oke? Oke, Pak. Ya, sebenarnya Anda beda dengan DKV. Kalau desain komunikasi visual itu mereka belajar tentang estetisnya, keindahannya. Jadi mendesain sudah, soal hitungan mereka tidak memperhitungkannya, tidak mengerjakannya, mungkin diserahkan kepada orang-orang yang lulusan PDE, Product Design Engineering. Ini ada desain, ini soal hitungannya silakan ya. Dan Anda bisa dua-duanya, Anda bisa desain, Anda bisa juga engineeringnya. Ya, engineering itu yang menggunakan kalkulus. Maka mengapa Anda harus belajar kalkulus sampai kalkulus 3 nanti? Ya, saya kebetulan sengaja sekarang kalkulus 1 dan kalkulus 3. Sebelumnya saya sudah ngajar juga dari tahun berapa ya? Tahun pertama sampai kedua dulu saya mulai ngajar masih di kampus Kijang ya. Kampus yang di Kemanggisan. Kemudian pindah ke Alam Sutra. Yang sekarang namanya itu apa? ASO. Sudah sama Jepang ya. Bapak full di sini atau masih di BINUS? Siapa? Saya masih di, walaupun sudah pensiun, saya masih tetap sebagai karyawan kontrak di BINUS. Oh. Masih tetap karyawan. Jadi ada gaji bulanan gitu. Tapi enggak tahu sampai usia berapa, sekarang sudah 67. Saya sudah 11 tahun di kontrak. Mudah-mudahan ya bisa lanjut sampai 70 atau lebih, nggak tahu. Ya terserah dari pimpinan BINUS gitu. Baik, recordingnya di cut boleh? Tolong recordingnya. Ini saya belum set ya, sorry. Saya save dulu. Oke. Apa hilang ya? Udah hilang ya? Enggak. Halo? Udah di save kan, Pak? Saya udah save itunya. Oh tadi sudah di itu ya di stop recordingnya. Masih